Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk hari ini kita akan belajar tentang peluang kejadian majemuk. Video sebelumnya sudah saya jelaskan tentang peluang suatu kejadian. Nah, apa itu kejadian majemuk? Kejadian majemuk adalah dua atau lebih kejadian yang dioperasikan sehingga membentuk kejadian baru. Nah, kejadian A dan kejadian komplemennya itu ada tanda petik menandakan A komplement. Memenuhi persamaan peluang kejadian A ditambah dengan peluang kejadian A komplement sama dengan 1. Atau peluang A komplement itu sama dengan 1 dikurangi dengan peluang kejadian A. Contohnya di sini. Dari seperangkat kartu remi atau kartu prit diambil secara acak 1 lembar kartu. Nah, tentukan peluang terambilnya kartu bukan as. Diperhatikan, pada seperangkat kartu prit, NS-nya atau banyaknya anggota ruang sampel ada 52. Katakanlah A adalah kejadian terambil kartu as. Maka banyaknya anggota kejadian kartu as ada 4. Nah, peluang yang ditanyakan adalah peluang kartu bukan as, berarti peluang A komplement sama dengan 1 dikurangi dengan peluang kejadian A, sama dengan 1 dikurangi 4/52. Satunya kita buat jadi pecahan, 52/52 dikurangi dengan 4/52. Sama dengan, jadi 48/52. Kita sederhanakan, sama-sama dibagi 4. Nah, hasilnya adalah 12/13. Nah, dari sini bisa dipahami. Selanjutnya, ada peluang kejadian saling lepas. Nah, peluang kejadian saling lepas, dikatakan saling lepas jika tidak ada satu elemen A yang sama dengan elemen B. Diperhatikan di sini, dia ditandai dengan kata hubung atau. Peluang A atau B, bacanya ya. Untuk rumusnya, maka peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Dikatakan kejadian tidak saling lepas, maka peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A dan B. Tidak saling lepas berarti ada irisan atau ada elemen A yang sama dengan elemen B. Nah, selanjutnya contoh peluang kejadian saling lepas. Di sini ada sebuah dadu merah dan sebuah dadu putih dilempar bersama 1 kali. Nah, tentukan peluang munculnya mata dadu berjumlah 3 atau 10. Nah, kita jawab, perhatikan tabel berikut. Nah, diperhatikan di sini. Berarti ada 2 kejadian. Sebelumnya ada 2 kejadian. Katakanlah A adalah kejadian jumlah 3. Jumlah 3 di sini saya tandai dengan warna kuning. Ada 1 dengan 2 dan 2 dengan 1. Maka banyaknya anggota kejadian A ada 2. Yang B adalah kejadian jumlah 10. Jumlah 10 di sini saya tandai dengan warna biru. Berarti anggota kejadian B ada 3. Adakah yang sama anggota A dengan anggota B? Silahkan diperhatikan.
tidak ada yang sama, berarti ini kejadian saling lepas. Maka peluang A atau B, peluang A ditambah dengan peluang B sama dengan dua buah dadu dilempar bersama-sama, berarti NS-nya ada 36. Maka di sini 2/36 ditambah dengan 3/36 sama dengan 5/36. Dan selanjutnya, contoh yang kedua adalah peluang kejadian tidak saling lepas. Pertanyaannya adalah sebuah kartu diambil secara acak dari satu set kartu remi. Kita tahu bahwa kartu remi NS-nya adalah 52. Tentukan peluang bahwa yang terambil adalah kartu hati atau kartu bergambar. Nah, di sini dijelaskan untuk kartu bergambar adalah kartu King, Queen, dan Jack. Oke, kita jawab untuk NS-nya ada 52. Katakanlah A adalah terambilnya, kejadian terambilnya kartu hati, maka NA-nya ada 13. B adalah kartu bergambar, kejadian kejadian terambilnya kartu bergambar, maka banyaknya anggota kartu kejadian B ada 12. Nah, adakah kartu hati yang bergambar juga? Ternyata ada. Maka banyaknya irisannya. Di sini tandanya melengkungnya ke bawah. Berapa? Ada 3. Karena kartu hati juga punya King, Queen, dan Jack. Berarti peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Kita kurangi dengan irisannya peluang A dan B. Hasilnya adalah 13/52 ditambah 12/52. Kita kurangi dengan 3/52. Sama dengan 22 per 52. Kita sederhanakan, sama-sama bisa dibagi 2, maka 11/26. Sudah, selanjutnya yang ketiga adalah peluang saling bebas. Dikatakan saling bebas jika kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B. Untuk peluang kejadian saling bebas, ada kata hubung dan. Peluang A dan B terjadinya bersamaan. Berarti peluang A dikali dengan peluang B. Langsung pada contoh. Pada percobaan pelemparan 2 buah dadu, tentukan peluang munculnya angka genap pada dadu pertama dan angka ganjil prima pada dadu kedua. Katakanlah A adalah kejadian muncul angka genap pada dadu pertama. Kalau saya sebutkan, angka genap berarti 2, 4, dan 6. Maka NA-nya ada 3. Diperhatikan dengan NS-nya, karena dadunya, ini saya sendirikan dadu pertama, berarti hanya 6. Yang kedua, pada dadu kedua muncul angka ganjil prima pada dadu kedua. Ganjilnya berarti 3 dan
5. Oke, karena angka 1 bukan bilangan prima. Maka NB-nya ada 2. Oke, yang ditanyakan adalah peluang A dan B sama dengan peluang A dikali dengan peluang B. Ya, sama dengan 3/6, dengan NS-nya 6 dikali dengan 2/6. Sama dengan 3 kali 2, 6/36. Kalau kita sederhanakan jadi 1/6. Mudah sekali bukan? Nanti silahkan dicoba soal-soal yang saya berikan ya. Selanjutnya adalah peluang kejadian bersyarat. Jika muncul A mempengaruhi peluang munculnya kejadian B atau sebaliknya, A dan B tetap ditandai dengan kata hubung dan, adalah kejadian bersyarat sehingga peluang kejadian A dan B sama dengan peluang kejadian A dikali peluang kejadian B dengan syarat A-nya itu muncul terlebih dahulu. Atau peluang kejadian A dan B sama dengan peluang kejadian B dikali dengan peluang kejadian A dengan syarat B-nya muncul terlebih dahulu. Nah, di sini penjelasannya ya. Dengan peluang kejadian B dengan syarat A adalah peluang munculnya kejadian B dengan syarat kejadian A. Dan sebaliknya, peluang kejadian A dengan syarat B-nya muncul terlebih dahulu. Ini contohnya, contoh peluang kejadian bersyarat. Sebuah kotak berisi 5 bola merah dan 4 bola biru. Nah, jika diambil 2 bola satu per satu tanpa pengembalian, tentukan peluang terambilnya bola merah pada pengambilan pertama dan bola biru pada pengambilan kedua. Diperhatikan di sini, pada pengambilan pertama kan tersedia 5 merah dari 9 bola. Nah, 9 bola ini adalah bola merah 5 ditambah 4, berarti NS-nya ada 9. Sehingga peluang terambilnya bola merah adalah 5/9. Nah, karena tidak dikembalikan, maka pengambilan kedua jumlah bola yang sisanya adalah 8. Karena tidak dikembalikan, ini diperhatikan tidak dikembalikan. Berarti NS-nya sisanya adalah 8. Sehingga peluang terambilnya bola biru dengan syarat bola merah telah terambil pada pengambilan pertama adalah 4/8. Nah, jadi peluang terambilnya bola merah pada pengambilan pertama dan bola biru pada pengambilan kedua adalah peluang terambilnya bola merah dan biru dengan syarat dengan syarat bola merahnya terambil terlebih dahulu. Berarti 5/9 dikali dengan 4/8 sama dengan 5/18. Nah, sudah ya. Untuk hari ini sekian. Terima kasih. Selamat belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum.